pengembangan Binagera. Dan kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Novami Kartika sebagai moderator, dan rekan saya Dwi Aprilia Anggreni sebagai pemateri, dan Messi Novia Sartika sebagai pemateri, dan terakhir Sabrina Devi sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai alat-alat bantu dalam pengajaran Binagera. Bahwasanya ada beberapa alat bantu yang digunakan oleh anak tunadaksa dalam membantunya dalam bergerak dan bermobilisasi seperti brace, long and short brace, cords, exercise. Di samping itu penggunaan alat bantu yang bervariasi. Hal ini dipertimbangkan yaitu berat ringannya hambatan yang dialami anak sehingga latihan bagi penggunaan kursi roda yang satu dengan lain itu bisa berbeda-beda. Karena misalnya anak tersebut memiliki anak tunadaksa ringan, itu pasti alat bantunya juga berbeda dengan anak tunadaksa yang berat, sehingga dalam penggunaannya juga berbeda-beda dan menyangkut latihan bergeraknya. Dan alat-alat bantu dalam pengajaran Binagera ini terdiri atas alat-alat yang digunakan untuk latihan gerak dan alat-alat yang dipakai anak untuk bergerak, serta alat-alat modifikasi yang digunakan untuk latihan bergerak. Yang pertama itu alat-alat yang digunakan untuk latihan bergerak meliputi exercise mat adalah alat martas untuk latihan gerak berguling, gerak setiap sendi, dan incline mats adalah alat matras untuk latihan tengkurap dan gerakan merayap. Yang ketiga yaitu guling beserta guling yang besar atau tong. Itu alat untuk latihan yang digunakan untuk bergerak maju mundur dalam posisi merangkak. Yang keempat itu cowler, itu adalah alat yang digunakan untuk latihan bergerak merayap. Yang kelima yaitu warbirds adalah alat yang digunakan untuk latihan berpegangan dan latihan jongkok, berdiri, dan merangkak dan memanjat. Stand in table itu alat untuk latihan berdiri di meja berdiri. Flatburst adalah alat untuk latihan berdiri, gerak melangkah, dan berjalan sambil berpegangan. Terus foot placement itu alat untuk latihan melangkah dengan mengangkat kaki. Dan walker alat untuk latihan bergerak berjalan. Crutch atau tongkat adalah alat untuk latihan berjalan. Strike itu alat untuk gerakan menaiki dan menuruni tangga jika digunakan untuk pada anak tunadaksa. Papan titian adalah untuk latihan keseimbangan dalam berjalan. Dismiss body exercise alat untuk latihan gerakan meloncat-loncat di tempat. Papan yang digambar telapak kaki untuk latihan melangkah dan berjalan dengan serasi. Dan selanjutnya treadmill itu alat yang digunakan untuk latihan berjalan di tempat. Selanjutnya yaitu alat-alat yang dipakai untuk anak untuk bergerak meliputi brace, yaitu seperti sepatu besi untuk menopang atau mengoreksi kaki agar anak dapat berjalan dengan serasi. Mila white brace itu alat untuk mengoreksi atau meluruskan punggung yang bengkok. Yang ketiga spleen atau spalt itu alat untuk mengoreksi atau meluruskan kaki atau tangan yang bengkok agar anak dapat berjalan dengan menggerakkan tangannya dengan benar. Yang terakhir itu bulldoze, itu alat palsu untuk membantu gerakan tangan atau kaki yang telah hilang, seperti kaki palsu. 3. Baiklah, saya Messi Novia Sartika akan melanjutkan materi dari Novami Kartika, yaitu tentang alat yang dipakai untuk bergerak. Yang pertama yaitu brace. Brace ini berupa sepatu besi yang digunakan untuk menopang atau mengoreksi kaki agar anak dapat berjalan dengan serasi. Yang kedua yaitu midward brace, adalah alat untuk mengoreksi atau meluruskan punggung yang bengkok. Yang ketiga yaitu spleen atau spalt, yang mana alat ini digunakan untuk mengoreksi atau meluruskan kaki atau tangan yang bengkok agar anak dapat berjalan dan menggerakkan tangannya dengan benar. Yang selanjutnya yaitu protes tangan atau kaki, yang mana ini ada alat palsu untuk membantu menggerakkan tangan atau kaki yang hilang.
Di samping alat tersebut ada juga alat yang dimodifikasi. Yang pertama yaitu alat tulis modifikasi, terdiri dari pulpen atau pensil yang gagangnya diperbesar, dan juga alas untuk menulis yang digunakan untuk penjepit kertas. Yang kedua yaitu alat makan modifikasi, terdiri dari sendok atau garpu yang gagangnya diperbesar dan piring yang pinggirnya diberi pembatas. Yang C yaitu head counter, alat tulis yang dipasang di kepala untuk anak yang tidak memiliki tangan. Yang D yaitu meja atau kursi belajar yang dimodifikasi. Yang terakhir yaitu papan tulis yang dimodifikasi, terdiri dari whiteboard yang dapat dirubah-rubah posisinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam menulis, apakah posisinya duduk, berdiri, ataupun berbaring. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Anggreni. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu macam-macam alat bantu jalan dan alat bantu penyangga. Yang pertama, alat bantu jalan terdiri dari kruk. Kruk itu merupakan alat bantu jalan yang dapat digunakan satu atau dua berpasangan untuk mengatur keseimbangan. Cara penggunaannya ini didasarkan pada ketiak dan ada juga didasarkan pada lengan. Tujuannya, alat ini selain membantu berjalan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dari anak karena mengurangi ketergantungan pada orang lain. Dan yang kedua, walker. Walker ini merupakan alat bantu jalan yang memiliki dua ganggang sebagai tempat pegangan serta 4 kaki sebagai penumpang penggunaan. Walker ini juga bermanfaat untuk memberi rasa aman pada anak, membantu mempercepat pengembalian kebugaran, serta menjaga anak saat melakukan latihan berjalan. Dan yang ketiga, tongkat. Tongkat ini alat bantu sederhana yang biasanya terbuat dari logam atau kayu dan juga biasanya digunakan oleh lansia dengan gangguan keseimbangan ringan. Dan yang terakhir ada kursi roda, yaitu alat bantu jalan bagi seorang yang kesulitan berjalan dengan menggunakan kaki, entah karena cacat atau penyakit ataupun cedera. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Devi, NIM 1800332. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang alat penyanggah tubuh, yang dimana yang pertama yaitu korset. Korset merupakan alat bantu digunakan untuk membantu pasien dengan cedera pinggang atau tulang. Dimana korset ini terbagi menjadi dua, yaitu korset lembut dan korset TLSO. Nah, korset lembut ini adalah alat bantu yang digunakan untuk perawatan pasien dengan cedera pinggang. Korset lembut juga bermanfaat untuk melindungi jaringan syaraf agar tidak terjepit, menyanggah tubuh sementara posisi tulang belakang tidak tepat, serta memperbaiki posisi tulang belakang yang kurang tepat. Yang kedua, korset TLSO merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyanggah tulang belakang dari tulang ekor sampai tulang bagian bawah leher. Korset ini bermanfaat juga untuk orang yang pasca operasi dan membantu perawatan patah tulang secara efektif. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu cervical collar, di mana cervical collar ini adalah sebuah alat ortopedia yang biasa digunakan untuk menyangga leher kepala pasien. Nah, cervical collar ini bermanfaat untuk anak yang mengalami trauma kepala yang disertai penurunan kesadaran, dengan trauma leher serta pasien patah tulang leher. Yang selanjutnya yaitu knee decker. Alat ini digunakan sebagai penyangga tulang sendi, biasanya pada bagian lutut pasien dengan radang sendi yang lumayan sakit. Alat ini juga bermanfaat sebagai kestabilan sendi saat beraktivitas dan bisa mengurangi rasa sakit saat si penderita beraktivitas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.